Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Asupu dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 221422009. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi singkat di dalam video ini dengan judul materi mengenai hak asasi manusia. Video ini bermaksud untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukum, SPD, MSc. Baik, mohon izin sebelum masuk pada inti dari materi mengenai hak asasi manusia, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai pengantar-pengantar yang nantinya akan terkait mengenai dengan materi yang akan kita bahas nanti. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa hak asasi manusia atau perlindungannya merupakan bagian terpenting dari demokrasi. Dengan meluasnya konsep dalam konteks globalisasi yang dewasa ini atau globalisasi yang meluas ini, masalah hak asasi manusia sangat-sangat hangat diperbincangkan di berbagai belahan dunia. Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat pada dirinya karena dia adalah manusia. Dalam Mukadimah Konvenan Internasional pada tahun 1966 dicanangkan bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada diri manusia. Hak ini sangat mendasar atau asasi yang sifatnya fundamental, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, atau martabatnya. Hak ini juga dianggap universal atau sifatnya universal, artinya bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama, tidak ada pandangan mengenai perbedaan bangsa, perbedaan ras, perbedaan suku, bahkan perbedaan gender sekalipun. Baik, kita masuk pada inti materi mengenai hak asasi manusia. Kita bahas terlebih dahulu mengenai perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Jadi perkembangan hak asasi manusia di Eropa itu dimulai dengan lahirnya Magna Carta atau Perjanjian Magna Carta. Jadi Perjanjian Magna Carta ini perjanjian antara Raja John dari Inggris dan juga sejumlah bangsawan. Lahirnya Magna Carta yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja. Kekuasaan absolut raja seperti menciptakan hukum tetapi tidak berdasarkan dengan peraturan yang mereka buat, menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sejak lahirnya Magna Carta tahun 1215, raja yang melanggar aturan harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya itu di hadapan parlemen. Sekalipun kekuasaan para raja masih sangat dominan dalam hal pembuatan undang-undang, namun Magna Carta itu telah menyulut ide tentang kebijakan penguasa kepada hukum dan pertanggungjawaban kekuasaan mereka kepada rakyat. Selanjutnya kita lanjut pada subbab kedua mengenai hak asasi manusia pada awal abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya, terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi. Antara lain karena terjadi depresi berat yang melanda sekitar tahun 1929 hingga tahun 1934 yang melanda hampir sebagian besar dunia atau seluruh dunia. Depresi ini yang mulai terjadi di Amerika dan mulai berdampak pada hampir ke seluruh dunia atau mulai menjalar hampir ke seluruh dunia. Nah, hal ini menyebabkan ada beberapa negara-negara yang mengalami pengangguran dan juga kemiskinan. Di luar Amerika pun dampaknya ini sangat cukup besar ya. Di Jerman itu berakibat timbulnya Nazisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler
Perkembangan ini menyebabkan banyak orang yang akhirnya bermigrasi ke Amerika dan juga negara-negara demokrasi lainnya. Sebab hal ini akhirnya Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, itu pada tahun 1941 membentuk suatu kebebasan, 4 kebebasan, yakni ada kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan bercerita, dan kemudian kebebasan beragama, kebebasan bebas dari ketakutan, dan juga kebebasan dari kemiskinan. Selanjutnya mengenai beberapa poin yang berkaitan dengan subbab kedua ini mengenai hak asasi manusia pada awal abad ke-20 dan juga ada awal abad ke-21. Ada beberapa poin. Yang pertama akan kita bahas mengenai Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Seusai Perang Dunia II timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi yang diakui sebagai standar universal bagi perilaku manusia. Pada tahun 1948, hasil pekerjaan komisi ini, mereka mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights. Nah, deklarasi universal ini dimaksud sebagai pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua mengenai 2 kovenan internasional. Jadi tahap kedua yang ditempuh oleh Komisi Hak Asasi PBB adalah menyusun sesuatu yang lebih mengikat daripada deklarasi belaka. Jadi mereka membentuk 2 perjanjian kovenan, yakni perjanjian yang pertama itu mencakup hak politik dan juga hak sipil. Kalau yang kedua itu, kovenan yang kedua mencakup mengenai hak ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, jadi dari kedua kovenan tersebut, beberapa negara atau tiap-tiap negara itu memiliki kesempatan untuk memilih antara dua kovenan tersebut atau menggunakan atau memakai kedua kovenan tersebut juga bisa, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada perdebatan dalam forum PBB. Jadi perdebatan dalam forum PBB ini mereka membahas mengenai 2 perbedaan sifat antara hak politik dan juga hak ekonomi. Kalau hak politik itu lebih menekan pada kebebasan individu dan cukup antara lain menekankan pendapat dan hak untuk secara bebas mendirikan atau memasuki organisasi yang diinginkan. Tapi kalau hak ekonomi itu lebih bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keempat, mengenai pembatasan dan konsep non-derogable. Dalam pelaksanaan HAM itu diperbolehkan adanya pembatasan. Namun demikian, pembatasan yang hanya boleh dilakukan dengan alasan tertentu dan memenuhi kaidah tertentu pula sebagaimana terdapat dalam pasal 29 HAM. Syarat-syarat pembatasan yang disebutkan itu kemudian dikenal sebagai klausul pembatas hak yang juga kemudian diatur dalam kovenan hak sipil dan politik. Terdapat beberapa hak yang disepakati oleh masyarakat internasional tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat atau perang. Hak itu dikenal sebagai non-derogable rights dan tertuang dalam pasal 4 ayat 2 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang meliputi yang pertama hak hidup, yang kedua hak untuk tidak disiksa, yang ketiga hak tidak diperbudak, yang keempat hak untuk tidak dipenjara karena semata-mata tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya, yang kelima hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut, yang keenam hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan yang ketujuh hak atas berpikir, yang kedelapan berkeyakinan, dan yang terakhir hak untuk beragama. Kemudian selanjutnya mengenai masalah ratifikasi. Jadi meratifikasi suatu perjanjian itu berarti bahwa negara yang bersangkutan mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian dan bahwa ketentuan-ketentuan itu menjadi bagian dari hukum nasionalnya. Singkatnya seperti itu. Kemudian hak dan kewajiban, ini yang terakhir, hak dan kewajiban mengenai Universal Declaration of Human Responsibilities.
Naskah ini dirumuskan oleh suatu kelompok yang terdiri sekitar 60 anggota atau 60 tokoh, yang tokoh ini adalah tokoh pemikir dan juga mantan negarawan dari berbagai negara. Bahkan ada dari negara barat dan juga dari negara non-barat. Yang mulainya pada awal tahun atau awal bulan Maret 1957 yang membicarakan pentingnya dirumuskannya beberapa kewajiban yang dapat melengkapi deklarasi HAM serta membantunya untuk menuju dunia yang lebih baik. Kiranya seperti itu mengenai beberapa poin yang menyangkut hak asasi manusia pada awal abad ke-20 dan awal abad ke-21. Subbab ketiga, kita akan membahas mengenai peran negara-negara dunia ketiga. Jadi sesudah Perang Dunia II itu, usai banyak kemunculan negara-negara baru. Salah satu usaha untuk menggalang kesetiakawanan dalam forum internasional dilaksanakannya di Bandung pada tahun 1955, diadakannya Konferensi Asia Afrika. Jadi ada beberapa negara yang terkait dalam hal ini. Yang pertama mengenai negara Afrika. Pada tahun 1991 mereka berhasil menyusun Banjul Carter yang mulai berlaku tahun 1987, yang di dalamnya dicantumkan bahwa tradisi dan nilai-nilai peradaban Afrika harus memberi inspirasi dalam pemikiran mengenai hak dan kebebasan mencakup melaksanakannya kewajiban. Kemudian yang kedua ada Kairo. Nah, Kairo ini mengeluarkan beberapa hak ya dalam hal ini. Yang pertama ada hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak persamaan, kemudian ada kewajiban untuk memenuhi apa yang sesuai dengan hukum, serta hak untuk tidak patuh kepada apa yang tidak sesuai dengan hukum. Kemudian ada hak kebebasan kepercayaan, kemudian hak untuk menyatakan kebenaran, hak mendapatkan perlindungan terhadap penindasan karena perbedaan agama, kemudian ada hak mendapatkan kehormatan dan nama baik, kemudian ada hak ekonomi, dan juga ada yang terakhir hak untuk memiliki. Jadi kurang lebih di Kairo seperti itu, dan itu dirumuskan tahun 1990. Ada beberapa hak yang tadi. Kemudian Singapura tahun akhir tahun 1988, ya tepatnya tahun 1991 lah, itu dimulai gerakan untuk secara sadar menyusun semacam doktrin identitas Singapura yang dapat menunjang negara-negara kecil yang multiras. Mereka juga menyusun atau merumuskan 5 nilai yang dalam hal ini yang pertama ada kepentingan negara di atas kepentingan komunitas dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, keluarga sebagai kesatuan dasar masyarakat. Yang ketiga, dukungan komunitas serta respek untuk individu. Kemudian yang keempat, konsensus bukan konflik. Kemudian yang terakhir, harmoni rasial dan juga religius. Kemudian ada Bangkok. Ini tahun 1993, deklarasi Bangkok yang pada April ya, itu tahun 1993 itu diterima oleh para menteri dan wakil dari negara-negara Asia untuk mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat di wilayah itu. Jadi mereka juga membentuk beberapa rumusan-rumusan hak. Salah satunya itu ada 7 hak ya. Jadi salah satunya dia ada hak bersifat universal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di pengantar bahwa ini berlaku untuk semua manusia dari semua ras, agama, kelompok etnis, kedudukan sosial dan juga sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Dia ada beberapa hak-hak yang dirumuskan di Bangkok Declaration tersebut. Kemudian terakhir ada Vienna Declaration. Ini deklarasi Wina ini tahun 1993 di bulan Juni itu. Ini merupakan hasil kompromi antara negara-negara barat dan juga negara-negara dunia ketiga. Jadi konsep-konsep seperti universal,
tidak terpisah satu hak dan lainnya, itu dibahas di deklarasi Wina ini, deklarasi Wina. Oke. Kurang lebih seperti itu di subbab ketiga mengenai peran-peran negara dunia ketiga. Selanjutnya pada subbab keempat itu mengenai hak asasi manusia pada awal abad ke-21. Pada awal abad ke-21, suasana yang melatar belakangi kampanye internasional untuk memajukan hak asasi secara global telah mengalami pukulan berat, terutama sesudah peristiwa 11 September 2021 di New York. Kekuatan moral yang tadinya dimiliki oleh beberapa negara terhadap beberapa negara yang sering disebut sebagai pelanggar hak asasi itu sudah melemah karena mereka sendiri telah melakukan kekerasan serta pelanggaran hak asasi yang berat. Selain dari itu, ancaman terorisme global telah memaksa banyak negara demokrasi untuk memperketat keamanan nasional di negara masing-masing, sehingga mereka membuat undang-undang anti-terorisme yang sedikit banyak mengurangi civil liberties yang tadinya sudah lama menjadi tradisi. Sementara itu, perjuangan di forum internasional itu untuk menegakkan hak asasi ini sangat maju terus. Pada tahun 2002 itu didirikan Mahkamah Pidana Internasional yang berwenang mengadili tindak kejahatan. Jadi karena ada berbagai macam problem di awal abad ke-21 ini, akhirnya forum internasional ini mengambil alih untuk menegakkan hak asasi, sehingga mereka membentuk suatu mahkamah pidana internasional itu untuk mengadili tindakan-tindakan kejahatan. Kemudian kita masuk pada subbab terakhir, subbab kelima itu mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia itu telah mengalami pasang surut sesudah 2 periode represi, ada rezim Soekarno dan juga rezim Soeharto. Itu reformasi berusaha lebih memajukan hak asasi. Akan tetapi dalam kenyataannya harus menghadapi tidak hanya pelanggaran hak secara vertikal, tetapi juga horizontal. Pelaksanaan hak politik mengalami kemajuan, tetapi pelaksanaan hak ekonomi masih belum bisa dilaksanakan secara memuaskan. Kemudian kita akan membahas mengenai tiap-tiap masa di dalam HAM di Indonesia ini. Masa demokrasi parlementer. Hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat dalam suatu piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27 sampai pasal 31, dan mencakup baik bidang politik maupun ekonomi, sosial, budaya, dan dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat. Hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa naskah disusun pada akhir pendudukan Jepang dalam suasana mendesak. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada masa demokrasi terpimpin. Dengan kembalinya Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945, dengan sendirinya hak asasi manusia kembali terbatas jumlahnya. Di bawah Presiden Soekarno, beberapa hak seperti hak mengeluarkan pendapat secara berangsur-angsur mulai dibatasi. Kemudian masa demokrasi Pancasila. Pada awal Orde Baru, ada harapan besar bahwa akan dimulai suatu proses demokratisasi. Banyak kaum cendekiawan menggelar berbagai seminar untuk mendiskusikan masa depan Indonesia dan hak asasi. Pada awalnya diupayakan untuk menambah jumlah hak asasi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar melalui suatu panitia Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang kemudian menyusun rancangan piagam hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara untuk diperbincangkan ke dalam sidang MPRS 5 tahun 1968. Kemudian ada masa reformasi. Pemerintahan Habibie bulan Mei 1998 sampai Oktober 1999, pada awal masa reformasi merancang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM tahun 1998 sampai 2003 yang sayangnya sampai sekarang belum banyak dilaksanakan.
Kemudian pada amandemen 2 Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1996 itu dirumuskan suatu piagam hak asasi manusia yang jumlah hak asasi ditambah dan dijabarkan dalam 44 pasal. Kiranya seperti ini mengenai subbab dalam HAM di Indonesia. Baik, saya rasa ini sudah dibahas beberapa subbab mengenai materi hak asasi manusia. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia ini berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. HAM ini meliputi ada hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial, dan juga kebudayaan. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan juga pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Dan tentunya dalam hal tersebut ini harus diimbangi dengan yang namanya kewajiban. Kewajiban asasi manusia yakni seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan ditegakkannya hak asasi manusia. Baik, saya rasa ini sudah masuk pada menit-menit terakhir di dalam video ini. Untuk itu saya mengucapkan sekian dari saya mengenai pemaparan mengenai materi hak asasi manusia. Intinya, poin pentingnya bahwa segala bentuk macam hak yang ingin kita peroleh itu harus kita imbangi dengan yang namanya kewajiban. Kita boleh menuntut hak kita untuk kita peroleh, tapi kita harus penuhi dulu dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia. Saya Lutfia Supuh, mohon pamit. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata, kesalahan-kesalahan materi yang sudah saya paparkan tadi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.